yang baik, di hari yang cerah ini kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh syukur karena kebaikan Tuhan selalu mengalir buat kami. Dan saat ini kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati setiap kami yang sebentar akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kami juga siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Dan kiranya berkat Tuhan mengalir buat kami semua anak-anak-Mu yang masih di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai dan kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik senang gak jadi anaknya Tuhan Yesus? Kita bersuka cita ya. Kita sungguh sangat senang karena kita ini, adik-adik semua ini jadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Sampai-sampai kalau siang itu jadi kenangan, kalau malam itu terbawa sampai dalam impian kita. Yuk kita nyanyi ya. Happy ya ya ya, happy ya ya. Aku senang jadi anaknya Tuhan. Yuk, sukacita semua. Ya, suaranya yang kencang kita puji nama Tuhan. Oh, haleluya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tambah lagi sukacitanya, ya. Lebih semangat lagi muji Tuhan. Yo, 1, 2. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya, lebih semangat sebab Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Oh, haleluya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Inilah saatnya buat kita, waktunya mendengar firman Tuhan ya. Udah siap ya mau dengar firman Tuhan? Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati dengan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yuk, siapkan tangannya, dilipat, matanya kita mau pejamkan, kita mau fokus buat Tuhan Yesus ya. Mari kita puji Tuhan dengan segenap hati. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
adik-adik semuanya, apa kabarnya kalian di rumah? Puji Tuhan kita bisa ketemu kembali pada hari Minggu ini ya. Nah, sekarang kita waktunya dengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita, yuk kita sama-sama berdoa supaya Roh Kudus menolong kita semua untuk mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita satukan hati, tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Dan sebentar kami mau dengar cerita firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami semakin mengerti akan firman Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan kami boleh terus bertumbuh semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sudah siap dengar cerita firman Tuhan pagi hari ini? Ayo, telinganya dibuka dulu yang lebar, mainannya ditaruh dulu, duduk yang manis, dan kita dengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Nah, kali ini Tante Lisa mau cerita sedikit. Biasanya tuh kalau di rumah Tante Lisa, kalau pagi suka Tante Lisa dengar suara burung. Siapa yang di rumahnya suka dengar suara burung kalau pagi-pagi? Cuci gitu. Nah, biasanya tuh kalau udah mau pagi tuh, biasanya kalau di rumah Tante Lisa, kalau suara burungnya udah mulai kedengaran rame, itu tandanya sudah jam 5 pagi. Nah, tiap hari Tante Lisa selalu dengar kicauan burung yang merdu sekali. Nah, itu tandanya sudah waktunya bangun. Nah, kadang-kadang kalau Tante Lisa jalan-jalan ke sekitar rumah sini ya, itu suka ngeliat juga banyak bunga-bunga yang bagus, yang tumbuh, banyak pohon-pohon. Bahkan ada juga tanaman-tanaman yang Tante Lisa tanam di depan rumah, itu mulai tumbuh. Ada yang mulai berbunga, ada juga yang udah mulai kelihatan buahnya. Wah, seneng banget rasanya. Nah, adik-adik, selama kalian di rumah seperti ini, ada yang udah mulai bosan gak? Pasti ya, kadang-kadang kita merasa bosan karena gak bisa pergi kemana-mana. Coba, siapa yang suka kalau udah bosan ngerengek-ngerengek, aku pengen makan pizza, Mami, aku pengen makan burger. Atau gak bisa jalan-jalan ke mall, gak bisa beli baju, pengen beli baju yang ini, pengen beli baju princess, atau pengen beli baju yang model baru. Wah, tahu gak adik-adik, kalau kita kepengen banyak hal gitu, pengen makan yang enak-enak, pengen beli baju yang bagus-bagus, boleh nggak? Boleh aja. Tapi sebenarnya ada yang jauh lebih penting dari semuanya itu. Tuhan Yesus mengajarkan satu hal yang baik sekali, supaya kita tahu bahwa makan makanan yang enak-enak atau beli baju yang bagus-bagus itu bukan hal yang terpenting. Ada yang jauh lebih penting dari semuanya itu. Apa itu ya? Kira-kira apa yo yang lebih penting dari makanan, yang lebih penting dari pakaian? Coba pikir dulu, apa ya yang lebih penting ya? Apa ya? Nah, ternyata sebelum Tante Lisa kasih tahu jawabannya, kita baca firman Tuhan dulu ya. Yuk, kalau adik-adik ada Alkitab, boleh ambil Alkitabnya. Kalau ada Alkitab yang di handphone, boleh juga pakai itu. Coba kita buka di Matius 6 ayat yang ke
mulai ayat yang ke-25 ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, Tante Lisa akan bacain. Adik-adik juga boleh baca di rumah yang keras suaranya ya. Judulnya adalah hal kekhawatiran. Mulai ayat yang ke-25 Tante Lisa akan bacain. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Tuh, firman Tuhannya ngomong gitu tuh. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Tuh, firman Tuhan pagi ini bicara tentang apa tuh tadi? Apa yang lebih penting dari makanan dan pakaian? Iya, hidup kita itu lebih penting dari makanan yang enak-enak, lebih penting dari baju yang bagus-bagus. Kenapa ya kok hidup kita lebih penting? Karena makan makanan yang enak-enak gak ada artinya kalau tubuh kita sakit. Coba waktu kita ingat-ingat kalau kita lagi sakit misalnya, terus kita dikasih makan yang enak-enak, kasih makan spaghetti atau dikasih makan pizza, kira-kira enak gak ya kalau kita makannya pas lagi sakit? Gak enak kan? Nah, percuma, ya kan? Berarti benar kata firman Tuhan, hidup kita itu lebih penting dari makanan. Terus, apa lagi? Kenapa hidup kita lebih penting dari pakaian? Gak ada gunanya kita pakai baju yang paling bagus kalau hidup kita gak jadi berkat buat orang lain. Kalau hidup kita misalnya sering bohong, sering curang kalau main, sering apalagi suka ngerjain temennya, terus apalagi sering marah-marah, gak nurut sama papa mama. Meskipun baju kita paling bagus, itu semua gak ada gunanya. Karena Tuhan gak melihat itu semua, Tuhan melihat hidup kita. Nah, jadi kita semua harus ingat bahwa hidup kita itu lebih penting dari apa tadi? Dari makanan yang paling enak, dari baju yang paling bagus. Ya, hidup kita itu lebih penting. Jadi, gimana caranya kita jaga hidup kita? Nah, seperti saat ini, adik-adik yang sudah rajin sekolah minggu, walaupun secara online kita nggak bisa ketemu, tapi adik-adik tetap rajin dengar cerita firman Tuhan, rajin berdoa di rumah. Itu akan menjadikan hidup kita lebih berharga. Karena Tuhan suka kalau kita melakukan semuanya itu. Dan kalau kita menjaga hidup kita, terus taati firman Tuhan, terus setia, berdoa, baca firman, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Nah, terus kenapa sih Tuhan ngomongnya kok tentang makanan, pakaian ya? Nah, Tuhan bahkan bilang, kalau kita bingung sama makanan aja, ngambek karena gak bisa makan yang enak-enak, misalnya ngambek karena gak bisa beli baju yang bagus-bagus. Apalagi di saat-saat seperti ini, saat ada bencana virus corona kayak gini. Nah, kita gak bisa jalan-jalan, mungkin kita gak lagi bisa beli-beli makanan yang enak-enak kayak dulu. Mungkin kita juga gak bisa sering-sering beli baju yang bagus-bagus kayak dulu. Gak apa-apa. Tuhan bilang dalam firman Tuhan,
Coba kita lihat burung-burung di udara itu. Tuh, burung-burung itu nggak pernah nanam loh. Tapi Tuhan pelihara. Hidupnya berharga di mata Tuhan. Tuhan kasih makan burung-burung itu di mana? Di alam semesta ini. Tuhan sediakan makanan untuk burung-burung. Nah, satu lagi Tuhan juga bilang, coba lihat bunga bakung di padang. Cantik banget tuh bunga bakung. Ya kan? Meskipun bunga bakung itu nggak bisa memintal, menjahit pakaian yang indah. Tapi Tuhan bilang, bunga bakung itu jauh lebih indah dari pakaiannya raja siapa yang terkenal tuh? Raja Salomo. Pakaiannya Raja Salomo yang paling indah itu masih kalah bagus sama bunga bakung yang ada di padang. Itu artinya apa? Artinya burung di udara, bunga bakung di padang itu begitu berharganya Tuhan jaga. Begitu juga hidup kita. Hidup kita itu sungguh berharga di mata Tuhan. Karena itu kita harus ingat bahwa hidup kita itu lebih penting dari makanan atau dari pakaian. Jangan cuma mikirin makan yang enak-enak. Jangan cuma mikirin pakai baju yang bagus-bagus. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, selama adik-adik masih di rumah, masih belajar online, masih sekolah minggu online, jangan lupa tetap rajin berdoa, tetap rajin baca firman, tetap ikut sekolah minggu online, supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan. Oke? Ya, cerita Tante Lisa sampai di sini. Tante Lisa berharap semoga kita semua terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi berkat baik buat keluarga di rumah maupun buat siapa aja yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kalian semua. Bye-bye. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Jangan khawatir ya adik-adik, sebab ada Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Dadah.